Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinsata Lestari, mahasiswi program studi farmasi Universitas 19 November Kolaka. Kali ini saya akan membawakan materi mengenai mengkategorikan jenis-jenis mikroorganisme. Baik, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai apa itu mikroorganisme, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai mikrobiologi. Karena seperti yang kita ketahui, mikroorganisme ini erat kaitannya dengan mikrobiologi. Nah, mikrobiologi menurut Putri pada tahun 2017 berasal dari kata Yunani, yaitu mikros artinya kecil, bios artinya hidup, dan logos artinya ilmu. Jadi, mikrobiologi merupakan suatu ilmu tentang organisme hidup yang berukuran mikroskopis. Untuk pengertian dari mikroorganisme itu sendiri adalah kelompok organisme yang tidak dapat dilihat dengan kasat mata atau dengan telanjang mata sehingga diperlukan alat bantu untuk dapat melihat seperti mikroskop atau lup dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu penggolongan mikroorganisme. Penggolongan mikroorganisme berdasarkan kandungan intinya ini ada dua, yaitu mikroorganisme prokariotik dan mikroorganisme eukariotik. Mikroorganisme prokariotik sifatnya ini tidak mempunyai membran inti, DNA-nya tunggal sehingga disebut monera. Contohnya ada bakteri dan ganggang biru. Adapun untuk mikroorganisme eukariotik mempunyai sifat membran inti, DNA-nya ganda, contohnya ada jamur, protozoa, serta alga. Jenis-jenis mikroorganisme yaitu bakteri, virus, jamur atau fungi, dan alga. Adapun pengertian bakteri adalah organisme prokariotik yang umumnya tidak mempunyai klorofil dan produksi aseksualnya terjadi melalui pembelahan sel, sehingga bakteri pada umumnya merupakan makhluk hidup yang juga memiliki DNA. Akan tetapi DNA bakteri tidak berada pada nukleus dan juga tidak mempunyai membran sel. Ekstra kromosomal dari bakteri tergabung menjadi satu plasmid yang terbentuk kecil dan sirkuler. Karakteristik bakteri ini ada 10. Yang pertama itu organismenya multiselular, prokariotik, monoselular, ukurannya 0,2 sampai 2 mikrometer, reproduksi dengan cara amitosis, konjugasi, transformasi, dan transduksi, serta memiliki dinding sel autotrof atau heterotrof, aerob atau anaerob, serta memiliki bentuk tubuh yang beraneka ragam dan hidup bebas atau parasit. Nah, untuk struktur bakteri, struktur dalam bakteri ini terdiri atas sitoplasma, nukleus, ribosom, dan plasmid. Sedangkan untuk struktur luar bakteri ada dinding sel, kapsul, membran sel, flagella, dan villi. Nah, adapun untuk pengertian dari dinding sel yaitu struktur kompleks semi kaku dengan tebal 10-23 nanomikro dan mengelilingi membran sitoplasma. Berfungsi untuk memberikan bentuk sel dan melindungi isi sel dari pengaruh luar sel. Tersusun dari mikromolekul peptidoglikan atau murein yang terdiri dari disakarida dan polipeptida. Kemudian untuk membran plasma, struktur tipis di bawah dinding sel dan membungkus sitoplasma sel, tersusun dari fosfolipid dan protein, membentuk struktur fosfolipid bilayer yang terdiri dari bagian kepala dan ekor. Yang ketiga ada sitoplasma. Sitoplasma sebagai substansi sel dalam membran plasma. Bagian ini tersusun dari air dan protein, karbohidrat, lipid, ion anorganik, senyawa dengan berat molekul rendah. Untuk morfologi bakteri, yang pertama itu ukuran sel bakteri. Bakteri yang berbentuk bulat berdiameter 0,2 sampai 2,0 nanomikro, dan untuk bakteri yang berbentuk basil atau batang memiliki panjang 2 sampai 10 nanomikro dengan lebar 0,2 sampai 1,5 nanomikro. Adapun bentuk sel bakteri, untuk bakteri yang berbentuk kokus ada terdiri atas monokokus, diplococcus, staphylococcus, streptococcus, sarkina, serta tetracoccus. Untuk bakteri basil ada monobasil, diplobasil, dan streptobasil, serta bakteri yang berbentuk spiral berbentuk melengkung seperti koma ini ada 3 macam juga, yaitu spiral, vibrio, dan spiroseta. Kemudian ada perilaku bakteri.
Perilaku bakteri ini yang pertama ada taksis. Taksis sendiri merupakan pergerakan langsung bakteri ke arah atau yang berlawanan arah dengan molekul signal yang berasal dari lingkungannya. Kemudian yang kedua ada semotaksis. Semotaksis sendiri adalah adanya kemoreseptor atau pergerakan sebagai respon terhadap senyawa kimia. Yang ketiga ada fototaksis. Adanya fotoreseptor pergerakan sebagai respon terhadap cahaya pada organisme yang fototrofik atau bergerak ke arah cahaya. Selanjutnya yaitu virus. Virus berasal dari bahasa Latin yang artinya racun. Jadi virus merupakan agen sia infeksius yang berbeda dari mikroorganisme lain karena ukuran yang kecil atau partikel dan bersifat parasit obligat intraseluler, artinya membutuhkan host untuk multi aplikasinya. Adapun karakteristik dari virus yang pertama itu berukuran 28 sampai 200 nanomikro, kemudian berbentuk T, batang, bola, jarum, dan lain sebagainya. Merupakan organisme non-seluler, bersifat parasit obligat atau hidupnya sangat bergantung pada inangnya. Selanjutnya hanya memiliki bahan inti berupa DNA atau RNA. Tubuhnya dilindungi oleh kapsid. Kapsid tersusun dari unit protein yang disebut kapsomer. Dapat dikristalkan, dapat memperbanyak diri atau berproliferasi pada sel atau jaringan tertentu, serta dapat melewati filter bakteri. Kemudian untuk sifat virus, yang pertama tidak mempunyai organisasi sel biasa dan resistensi terhadap antibiotik, tetapi sensitif terhadap interferon. Mengandung salah satu jenis asam nukleat yaitu DNA atau RNA. Mengandung pembungkus protein atau protein kuat yang dapat berikatan dengan protein, lipid atau karbohidrat, menyelubungi asam nukleat. Multiplikasi dalam sel hidup karena tidak mempunyai enzim yang dipakai atau protein kuat yang dapat berikatan dengan protein, lipid atau karbohidrat, menyelubungi asam nukleat. Multiplikasi dalam sel hidup karena tidak mempunyai enzim yang dipakai untuk sintesis protein dan pembentukan ATP, sehingga bersifat parasit obligat intraseluler dan dapat mensintesa struktur khusus yang mampu memindahkan asam nukleat virus pada sel lainnya. Adapun anatomi dari virus ini, yang pertama ada kapsid, DNA, leher, selubung ekor, serabut ekor, ada papan dasar, dan juga jarum penusuk. Adapun pengertian dari kepala dan kapsid, kepala virus berisi DNA dan bagian luarnya diselubungi oleh kapsid. Kapsid adalah selubung yang berupa protein. Kapsid terdiri atas kapsomer. Kapsid juga dapat terdiri atas protein monomer yang terdiri dari rantai polipeptida. Fungsi dari kapsid sendiri yaitu untuk memberikan bentuk virus sehingga sebagai pelindung virus dari kondisi lingkungan yang merugikan virus tersebut. Kemudian ada isi tubuh. Bagian dari isi tubuh ini terdiri atas asam inti yakni DNA atau RNA. Bagian ini disebut sebagai virion. DNA atau RNA merupakan materi genetik yang berisi kode-kode pembawa sifat virus. Berdasarkan isi yang dikandungnya, virus dapat dibedakan menjadi virus DNA, yaitu virus T, virus cacar. Dan untuk virus RNA, seperti virus influenza, HIV, H5N1. Selain itu, di dalam isi virus terdapat beberapa enzim juga. Yang ketiga ada ekor. Ekor merupakan alat untuk menempel pada inangnya. Ekor virus terdiri atas tubus bersumbat yang dilengkapi benang atau serabut. Virus yang menginfeksi eukariotik tidak mempunyai ekor. Lalu ada ukuran virus. Virus berukuran lebih kecil dari bakteri. Namun ada pula beberapa bakteri yang berukuran besar. Contohnya yaitu virus Yersinia atau hampir sama dengan Mycoplasma, Rickettsia, dan Chlamydia. Ukuran virus bervariasi antara 20 sampai 14.000 nanomikro. Kemudian morfologi virus, yang pertama helikal virus. Bentuknya panjang, kaku atau fleksibel. Asam nukleat terdapat dalam ruangan kapsid silindris yang membentuk heliks. Contohnya virus rabies, virus Ebola, hemorrhagic fever.
Yang kedua, ada polyhedral virus, kapsidnya mempunyai bentuk isosahedron, polyhedron dengan 20 sisi segitiga dan 12 sudut. Kapsomer tiap sisinya membentuk segitiga equilater. Contohnya ada virus bentuk isosahedron yaitu adenovirus dan virus polio. Yang ketiga, envelope virus memiliki selubung pembungkus dan bentuk sferis kasar. Pada virus helikal dan polyhedral diselubungi pembungkus dan disebut envelope helikal atau envelope polyhedral. Contoh virusnya yaitu herpes simplex dan genus simplex dan polyhedral diselubungi pembungkus dan disebut envelope helikal atau envelope polyhedral. Contoh virusnya yaitu herpes simplex dan genus simplex. Kemudian yang keempat ada kompleks virus. Virus yang mempunyai struktur kompleks sehingga disebut kompleks virus, contohnya yaitu virus bakteri atau bakteriofage. Selanjutnya yaitu ada jamur. Jamur erat kaitannya dengan mikologi karena pada mikologi ini mempelajari ilmu tentang jamur. Jamur merupakan organisme protista eukariotik, kemoheterotrop, reproduksi secara seksual dan atau aseksual, struktur vegetatif berupa sel tunggal dan berfilamen. Kemudian ada karakteristik jamur. Yang pertama ini selnya bersifat eukariotik atau memiliki dinding inti sel. Kemudian selnya tidak memiliki klorofil atau kloroplas sehingga bersifat heterotrof. Dinding selnya tersusun atas zat kitin. Tubuh umumnya terdiri dari hifa yang dapat membentuk anyaman hifa atau disebut miselium, serta berkembang biak dengan spora baik secara seksual maupun aseksual. Kemudian sifat jamur termasuk protista eukariotik, kemudian kemoheterotrof dan kemoorganotrof, saprofit atau parasit, dan struktur vegetatif berupa uniseluler atau Yeats atau kamir atau biasa disebut multiseluler dan berfilamen, dan reproduksi seksual dan atau aseksual. Anatomi jamur. Yang pertama itu ada tudungnya, cincin, tangkai buah, lamela, hifa, inti sel, septa, dan miselium. Morfologi hifa. Yang pertama aseptat atau senosit, yaitu hifa seperti ini tidak mempunyai dinding sekat atau septum. Yang kedua, septat dengan sel-sel uninukleat, yaitu septat membagi hifa menjadi ruang-ruang atau sel-sel berisi nukleus tunggal. Kemudian septat dengan sel-sel multinukleat. Septum membagi hifa menjadi sel-sel dengan lebih dari satu nukleus dalam setiap ruang. Selanjutnya ada alga. Alga merupakan organisme eukariotik dengan ukuran bervariasi dan bersifat fotoautotrof karena mengandung klorofil dan juga pigmen kosmopolitan serta umumnya akuatik. Karakteristik dari alga merupakan organisme eukariotik, tubuhnya tersusun dari banyak sel. Ada yang uniseluler atau bentuk benang atau pita, dan ada yang multiseluler berbentuk lembaran. Struktur tubuhnya berupa talus, yaitu suatu struktur yang belum dapat dibedakan dengan jelas antara akar, batang, daun. Kemudian memiliki klorofil sehingga bersifat autotrof, serta reproduksinya secara aseksual dengan fragmentasi pembelahan pembentukan spora, maupun seksual dengan ogami serta isogami. Kemudian ada anatomi alga. Secara anatomi, sel alga dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, membran plasma, sitoplasma, dan organel sel, serta inti sel atau nukleus, seperti yang terlihat pada gambar di samping. Kemudian ada morfologi alga. Tubuh ganggang atau alga ada yang bersel satu atau disebut uniseluler, ada pula yang bersel banyak atau ganda disebut multiseluler. Contoh dari ganggang atau alga mikroskopis, contohnya itu ada Volvox, Cholera, Sinura, dan lain sebagainya. Kemudian untuk contoh ganggang yang bersifat makroskopis antara lain Macrocystis, Sargassum, Laminaria, Turbinaria, Fucus, Palmaria, Corallina, dan Spirogyra. Sebagai sel tunggal berbentuk bola, batang
Gada atau kumparan, motil atau non-motil dapat membentuk koloni multiseluler, mempunyai membran inti, mengandung pati, vakuola, kloroplas berbentuk pita, cakram, dan berisi pigmen. Kemudian selanjutnya ada habitat. Ganggang atau alga merupakan tumbuhan talus yang hidup di air, baik pada air tawar maupun air laut. Alga selalu menempati habitat yang lembab maupun basah, dan hidup di air. Ada yang bergerak aktif dan ada yang tidak bergerak aktif. Jenis-jenis yang hidup bebas di air, terutama yang tubuhnya bersel tunggal dan dapat bergerak aktif, merupakan penyusun plankton, tepatnya fitoplankton. Ganggang dapat tumbuh hampir di semua tempat yang hampir lembab dan cukup cahaya untuk berfotosintesis. Salah satu habitat paling ekstrim yang dihuni oleh ganggang atau alga adalah jaringan-jaringan tubuh hewan. Selanjutnya ada kelompok alga. Kelompok alga ini terbagi menjadi dua. Yang pertama alga prokariotik dan yang kedua alga eukariotik. Untuk alga prokariotik ini bersama bakteri masuk ke dalam kerajaan Monera. Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya diketahui bahwa ia lebih banyak memiliki karakteristik bakteri sehingga dimasukkan ke dalam kelompok bakteri atau disebut eubakteria. Selanjutnya ada alga eukariotik. Jenis-jenis alga lainnya memiliki struktur sel eukariotik dan mampu berfotosintesis dengan klorofil ataupun dengan pigmen-pigmen lain yang dapat membantu dalam asimilasi energi. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari saya mengenai jenis-jenis mikroorganisme. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.